Bilakah aku berkenan kepadanya? Renungan Silio. Keyakinan di hadapan Allah. Pembacaan diambil dari 1 Yohanes bab 3 ayat 22 sampai dengan bab 4 ayat 6. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya dari Dia, karena kita menuruti segala perintahnya dan melakukan apa yang berkenan kepadanya. Inilah perintahnya, supaya kita percaya kepada nama Yesus Kristus, Anaknya, dan saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Siapa yang menuruti segala perintahnya tinggal di dalam Allah, dan Allah di dalam Dia. Dengan inilah kita ketahui bahwa Allah tinggal di dalam kita, yaitu dengan Roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Saudara-saudara yang terkasih, janganlah percaya kepada setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah. Sebab banyak nabi-nabi palsu bermunculan di dunia. Dengan inilah kamu mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus, dan tentang Dia telah kamu dengar bahwa Ia akan datang, dan sekarang ini Ia sudah ada di dalam dunia. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab Dia yang ada di dalam kamu lebih besar daripada dia yang ada di dalam dunia. Mereka berasal dari dunia, sebab itu mereka berbicara tentang hal-hal duniawi dan dunia mendengarkan mereka. Kami berasal dari Allah. Siapa yang mengenal Allah, ia mendengarkan kami. Siapa yang tidak berasal dari Allah, ia tidak mendengarkan kami. Dari hal itulah kita mengetahui roh kebenaran dan roh yang menyesatkan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Aku amini salah satu ayat dari surat Santo Yohanes Penginjil ini. Apa yang saya minta akan saya peroleh hanya dari Dia yang kepadanya aku memohon. Sebab hanya Dialah Allah yang Maha Kuasa dan Pengasih, pemilik diriku, ciptaannya. Bukan karena ada teman yang mendengar dan mengabulkan doa saya. Sekalipun itu terjadi, itu pasti karya Tuhan melalui teman tersebut. Namun, kadang doaku seakan tidak ditanggapi oleh Allah. Apakah karena saat itu relasiku sedang tidak terhubung dengannya? Aku bisa saja terpisah darinya karena aku sedang tidak taat kepadanya. Sebab doa yang dijawab Allah berkaitan erat dengan ketaatanku kepadanya. Aku bisa menerima apa yang aku minta karena aku telah menuruti perintahnya dan apa yang berkenan kepadanya. Tentu saja aku akan didiamkan olehnya karena aku sedang berjauhan darinya akibat dosaku. Aku sedang tidak menuruti perintahnya, bukan karena aku melanggar perintahnya untuk percaya kepada Yesus, bukan,
tapi perintah untuk mengasihi sesama. Yaitu ketika aku berkutit dengan masalahku sendiri dan tidak melihat masalah yang lebih penting yang sedang dihadapi oleh orang lain yang memerlukan perhatian dan pernyataan belas kasihku. Atau mungkin pikiranku sedang dikuasai oleh roh jahat yang menyamar sebagai roh baik, berpura-pura memberi pilihan pemikiran yang benar kepadaku. Namun ketika aku uji dengan berdoa, pilihan roh itu tidak sesuai dengan ajaran Kristus, yaitu kasih sejati. Tentu saja tidak sesuai karena ia tidak percaya kepada Kristus. Aku pun berusaha untuk memenuhi semua perintahnya dengan iman dan harapan yang teguh, percaya pada penyelenggaraannya yang akan membimbingku meraih jawaban doaku. Terpujilah Tuhan. Doa. Bapa, bimbinglah aku untuk selalu dekat denganmu, melakukan perintahmu dengan penuh sukacita. Teguhkanlah iman dan harapanku, agar doaku bukan sekedar keinginan pribadiku, tapi berpusat pada kehendak-Mu. Dengan pengantaran Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamatku. Amin. Et maiorem Dei gloria.